Hai semuanya, balik lagi di podcast kelompok 3. Podcast yang ngobrolin akuntansi tapi tetap ringan di kuping. Iya benar banget, dan hari ini kita bakal bahas topik yang sering jadi plot twist di ujian, yaitu revenue recognition. Yeay. Tapi serius deh, ini tuh salah satu topik yang ngeselin tapi penting. Kayak uang udah ditransfer nih, tapi kenapa belum bisa dicatat sebagai pendapatan? Iya kan? Bingung nggak sih? Jadi intinya gini ya, revenue recognition itu adalah aturan kapan kita boleh ngakuin pendapatan di laporan keuangan. Bukan cuma karena rekening udah keisi, terus langsung dicatat. Iya guys, akuntansi tuh nggak kayak saldo m-banking, harus ada yang namanya performance obligation yang udah terpenuhi. Kalau belum ya sabar dulu Besti. Bentar, performance obligation tuh maksudnya apa sih? Nah, jadi ini tuh janji yang harus kita penuhi ke customer. Misalnya nih, jual sepatu online, customer udah bayar, tapi sepatunya belum dikirim, berarti pendapatan belum bisa dicatat, harus nunggu sampai ke mereka dulu. Intinya kalau kita belum ngakuin kewajiban kita, pendapatan belum bisa disahkan gitu ya. Oh, jadi nggak semudah transferan masuk auto jadi pendapatan ya? Terus aturannya gimana? Nah, aturannya ini kalau secara global ada IFRS 15, sedangkan di Indonesia kita pakai PSAK 72, dan isinya itu basically tentang 5 langkah pengakuan pendapatan. Ada 5 langkah ya gengs, bukan 5 menit doang. Kita kasih versi cepatnya ya. Nah, langkah pertama nih, identifikasi kontrak sama customer. Harus ada kesepakatan dulu ya. Yang kedua, identifikasi janji dalam kontrak. Kita janji mau ngapain sih? Ngasih barang kah? Jasa kah? Nah, yang ketiga, tentukan harga transaksinya, alias dealnya berapa sih? Kemudian yang keempat, alokasikan harga ke tiap janji. Apalagi kalau ada paket barang plus jasa. Nah, yang terakhir nih, catat pendapatan kalau janji sudah ditepati. Baru deh boleh masuk ke laporan. Sip. Oke, wah jadi kebayang sih, walaupun duitnya udah di tangan, tapi kalau kita belum kelarin janjinya, kita belum bisa catat. Exactly, pendapatan itu bukan soal duit doang, tapi soal kapan dan komitmen. Bukan cuma soal uang, tapi juga chill. Hai, ini nggak mulai ngaco deh. Tapi aku anaknya ini visual banget. Kasih tahu dong, contoh kasus yang bikin aku makin ngerti. Nah, boleh nih, yuk kita bikin mini studi kasus. Anggap aja kita punya usaha jualan laptop. Awal tahun kita dapat kontrak dari sebuah kampus. Mereka mau beli 100 unit laptop dengan harga 500 juta. Wih, tebel juga ya invoice-nya berarti. Nah, di kontrak disebut 50 laptop dikirim Januari, sisanya Maret, tapi kampusnya langsung bayar lunas di Januari. Berarti Januari kita langsung catat 50 juta? Nope, kita baru boleh catat 250 juta, itu yang udah dikirim bulan Januari, sisanya ya tunggu Maret. Iya, sisanya 250 juta itu maksudnya sebagai pendapatan diterima dulu, alias liabilitas dulu, baru diakui pas kita sudah kirim barangnya. Wah, akuntansi itu beneran kayak sistem kejujuran ya. Jangan ngaku dulu sebelum kelarin kerjaannya. Fix, kalau catat pendapatan lebih cepat dari kenyataan, nanti laporan keuangannya bisa misleading loh. Dan auditor bisa datang dengan membawa banyak pertanyaan dan kopi hitam. Thanks banget ya. Dari contoh tadi, aku jadi makin ngerti kenapa revenue recognition itu sangat penting. Apalagi buat bisnis yang transaksinya bertahap. Nah, semoga yang dengerin juga makin kebayang ya cara kerja pengakuan pendapatan. Dan ingat, jangan asal catat, lihat dulu janjinya udah ditepatin atau belum. Oke guys, terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.